Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Indahnya majelis apapun termasuk majelis taklim kalau didahului dengan hak Allah innal hamdalillah dan didahului haknya Rasul wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Mudah-mudahan ini cermin majelis yang barokah. Ilmu yang kita gapai pun menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, terkait studi hadis ini dikeluarkan di mana saja yang dikenal dengan takhrij hadis, statusnya sahih atau tidak. Alhamdulillah, hampir setiap ulama mengambil peran yang luar biasa sehingga tidaklah ada satu hadis sekarang ini dengan software apapun bisa diketahui, oh hadis itu sahih, oh hadis itu hasan, oh hadis itu dhaif, oh hadis itu maudhu atau palsu. Gampang sekali sekarang. Problem akademiknya justru memahami hadis itu sendiri. Yang nyaris masih ketinggalan. Sehingga pengalaman diskusi sana sini, alhamdulillah ada beberapa format yang saya tawarkan yang terus akan diuji. Siapa tahu nanti bisa jadi manhaj. Misalnya memahami hadis tasrihiyah dan non tasrihiyah. Nanti ada memahami hadis denotatif dan konotatif. Ada memahami hadis kauniyah atau hadis tauqifiyah. Ada memahami hadis instruksi dan hadis aplikasi, macam-macam. Apakah yang tekstual dan kontekstual? Saya temukan ada 18 yang perlu kita diskusikan bersama. Siapa tahu nanti sekali lagi bisa jadi manhaj pola fikir di dalam memahami sebuah hadis. Saya ambil contoh misalnya pagi ini kita diskusi tentang hadis tasrihiyah dan non tasrihiyah. Dinamakan hadis ini tasrihiyah karena memang muatannya syariat, sehingga nilainya universal. Tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab, tapi seluruh umat tersentuh dengan syariat Islam. Maka tidak benar kalau Islam itu agama impor. Masuk ke Indonesia difilter dulu, cocok apa tidak? Cocok, ahlan wa sahlan. Nggak cocok, balik nonang Arab. Kalau hadisnya tasrihiyah itu berlaku untuk seluruh umat dengan ragam ras dan lain sebagainya yang dikenal dengan fitrah. Itu berbeda nanti kalau ada hadis Anda indikator sesuatu yang tidak menunjukkan syariat,
dulu itu kita istilahkan hadis lokal gitu. Lawannya lokal apa? Bukan interlokal, itu lah telepon. Universal. Alhamdulillah muncul istilah baru namanya hadis kultur. Nah, kalau hadis kultur itu tidak mengikat untuk seluruh umat. Bisa saja mungkin kita cocok dengan yang lain, tapi teman tidak cocok dengan yang lain. Kapan ya kita jadi orang cerdas ke depan itu bisa memilah mana yang hadis tasri'iyah dan mana yang hadis non tasri'iyah. Pengalaman belajar di Saudi Arabia, kami ini didoktrin seluruh hadis itu adalah tasri'iyah. Kenapa? Karena Rasul itu adalah uswatun hasanah dalam segala hal. Sampai teman saya ini kalau ada unta di Indonesia kemana-mana mau naik unta gitu. Berdasarkan Rasul dulu sukanya naik kuswa. Kuswa itu nama untanya Rasulullah, sehingga muncul slogan Ihya Sunnah, menghidupkan apa? Sunnah. Sekecil apapun, yuk kita hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada teman kita nanti kemana-mana ndak pakai unta, kita nilai dia, kita sindir dia, ndak nyunah. Ndak nyunah itu bisa ndak ngerti sunnah, bisa nggak tidak mengikuti sunnah Rasul. Ungkapannya apa? Ndak nyunah gitu. Itu ceritanya. Termasuk saya, kok pakai kopiah gini ya? Apa ada hadisnya gini ini? Ndak ada. Yang dipakai Rasul itu imamah, kayak yang digunakan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Imam Bonjol, Kiai Haji Diponegoro, Kiai Haji Habib Rizik, selalu pakai imamah. Karena saya tidak pakai imamah, saya dapat perikiran tidak nyunah. Bisa diartikan tidak ngerti sunnah, bisa diartikan tidak tahu atau tidak mengikuti sunnah. Itu. Apalagi yang pecinya hitam kayak ngono, tambah tidak nyunah itu. Kalau ono hadisnya gak ketemu. Pernah Rasul menggunakan topiun gitu, kopiaun gitu, kaun. Itu ceritanya. Berbeda dengan nanti kejarannya tasri'iyah. Tasri'iyahnya itu yang penting menutup kepala. Mau pakai imamah boleh, pakai topi putih ini namanya kopiah Cina ini namanya. Karena pertama kali yang membuat orang Cina, dan yang pakai begini ini termasuk penyerupaan dengan tetangga. Paulus itu yang menyerupai mereka, tempatnya di mana? Timbangan ini pun rokok katakan. Itu ceritanya. Lah tasriknya yang penting menutup kepala. Mau pakai topi dibalik untuk sholat boleh apa tidak?
Boleh. Mau pakai belangkon, boleh apa tidak? Boleh. Itu bedanya memahami hadis tasri'iyah dan ghairu tasri'iyah atau non tasri'iyah. Saya ambil beberapa kasus, tapi karena keterbatasan waktu, saya ambil kasus misalnya pakaian gamis. Gara-gara apa? Waktu ngaji ini rutin datang, sering tanya. Lama-lama kok nggak kelihatan ya teman yang satu ini ya. Karena saya ingat orangnya, saya tanyakan, mana teman yang satu ini? Anu Ustadz, sekarang nggak ngaji sama kita, ngajinya sama teman-teman. Oh, nggak apa-apa. Ngaji itu di mana saja boleh. Bukan gitu masalahnya Ustadz. Nggak ngaji sama Ustadz itu karena dianggap ilmu Ustadz nggak pokro. Aduh, ini yang repot ini ya. Karena saya tahu orangnya, tahu rumahnya, telepon, bisa enggak ketemu? Bisa Ustaz, habis maghrib apa enggak? Kalau bisa habis isya gimana? Siap. Kalau nanti habis maghrib waktunya kurang. Kalau habis isya, insya Allah leluasa. Saya datangi rumahnya, saya disambut dengan pakai gamis putih, masya Allah. Saya datang ke sini teman untuk dua hal. Satu, silaturahim. Yang kedua, klarifikasi. Silaturahimnya sudah, tinggal klarifikasinya. Sampean katanya ndak ikut ngaji sama saya, alasannya ilmu saya ndak pokro. Mengelak. Siapa Ustaz yang bilang gitu? Mau saya telepon orangnya gitu. Iya Ustaz, kan ngaku gitu. Dan saya tidak mungkin ngomong kalau tidak ada sumber yang meyakinkan. Sebagai sesama muslim, kalau ada temannya keliru, tidak boleh diperbincangkan. Yang baik itu langsung ditegur, langsung watawasau bil haqi watawasau bis sabar, harus gitu. Karena namanya manusia, kadang-kadang apa yang kita anggap benar belum tentu benar menurut orang lain. Kadang-kadang kita anggap baik belum tentu baik menurut orang lain. Dan nanti kalau sampean menilai teman-teman dengan kacamata sampean sendiri, bahaya, setan masih datang, apalagi nggak cocok dengan pikiran sampean. Wassalam sudah. Cerita sana sini sampai temannya tahu kenapa nggak ngaji sama saya. Kalau ilmu saya ndak pokro, tugas Anda tolong dong ingatkan, gitu Pak. Biar saya tidak salah terus menerus. Saya kan manusia biasa, tempatnya hilang. Kalau nggak diingatkan, ya selamanya ndak ada perubahan. Biar ilmu saya pokro itu gimana gitu loh Pak. Jawabannya menarik. Sambil pegang gamisnya, sambil mengatakan pakaian Ustadz aja ndak ngikuti sunnah gitu, ndak nyunah gitu loh. Oh, nek pakaian itu gak nyunah dan yo liane. Oh, paham saya ya Allah. Tiba-tiba gara-gara pakaian saya, ilmu saya gak pokro gitu. Ya terima kasih, saya betul-betul. Kadang-kadang orang lupa, diingatkan itu harus berterima kasih. Jangan sampai ada diingatkan marah terlebih dahulu, jangan. Terima kasih. Terus biar pakaian saya kayak Rasul gimana gitu, biar nyunah Pak. Ya itu sambil pegang gamisnya putih lengan panjang, itu
begini Ustaz, sekecil apapun kita ini harus mengikuti sunnah Rasul. Alhamdulillah, saya kemana-mana tuh bawa laptop. Kebetulan laptop ini enak, gampang digowo. Yang besar itu saya taruh di rumah, Pak. Ini dapat hadiah saya, Pak. Alhamdulillah, masih ada simbolnya. Loh, ini Masjid Al-Milah ini. Iya, gara-gara pakai laptop saya nggak kompatibel, Pak. Akhirnya ditukar nasi kompatibel karena tipis, bisa saya bawa kemana-mana. Coba kita cari yang namanya kata kunci gamis. Tadi saya tulis gitu. Karena yakin di Abu Dawud, maka kita tinggal cari, klik. Nah, nih hadisnya saya copy ya Pak ya, biar yang lain bisa melihat. Nah, yang baru datang ini pakai gamis apa tidak Pak? Nah, berarti ilmu panjenengan ndak okro. Oh Masya Allah, sampean dari Medina, Mekah, pokoknya pakaian gitu nggak okro, nggak nyunah gitu, sama dengan saya nggak nyunah ya gitu. Kafe klik, kan bisa dibesarkan kalau di sini, yang belakang bisa ngelihat. Mau dibesarkan berapa? 26, kurang gede, komputer. Gitu. Kalau belajar di Darul Hadis harus dibaca. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Musa, harus dibaca. Kalau nggak dibaca nggak mangkul. Walah, bedanya mek ngono tok gitu. Nah kalau di Muhammadiyah kesuwen langsung an Ummi Salamah, nggak mangkul ilmunya Wong Muhammadiyah, nggak sah. Beda ngono kok ya Allah. An Ummi Salamah, siapa Ummi Salamah itu? Salah seorang istrinya Nabi. Qalat berkata, karena adalah ahabus siap, paling dicintai pakaian ila Rasulillah al-komiso. Bahasa fasihnya komiso. Orang Mesir gak iso ngomong koga gitu. Komis jadi apa? Gamis. Qadir jadi gadir. Itulah lahjanya orang Mesir. Ini hadisnya. Alhamdulillah diteliti oleh Albani, hadisnya sahih, Masya Allah. Oh, hakama Albani sahih. Enak sekarang. Nanti Muwatta diverifikasi oleh Ad-Dhumi. Musnad Ahmad diverifikasi oleh Arnaud. Ya sementara kita percayalah. Ini ada yang nggak cocok. Boleh, keilmuan itu mengkritik boleh, tapi harus ilmiah itu. Saya tidak cocok dengan verifikasinya Albani, mau memverifikasi boleh Pak, tapi harus caranya ilmiah, bukan emosi. Misalnya gitu. Albani manusia biasa, Arnaud manusia biasa, tempatnya khilaf. Nah, karena mereka sudah berupaya memverifikasi, saya gunakan hasil verifikasinya untuk sementara. Masya Allah Pak, hasil tahridnya itu ketemu sampai sekian itu Pak, banyaknya Pak. Oh, sampai 21. Penasaran? Coba klik, dikeluarkan Abu Dawud nomor 4025 tadi ya Pak ya. Kemudian klik, dikeluarkan oleh Hakim dalam Mustadrak nomor urut 7406.
Kemudian dikeluarkan oleh siapa lagi? Tirmidzi nomor urut 1762. Dikeluarkan lagi oleh Tirmidzi lagi, verifikasinya Ahmad Syakir 1763, terulang. Kemudian terulang lagi 1764. Masya Allah. Karena akhabu siyab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamiso. Jadi Masya Allah sekarang keilmuan tinggal klak klik. Masya Allah. Itu indahnya kemajuan teknologi ke ilmu pengetahuan, mempermudah kita. Jadi sisi hadisnya sepakat kalau hadis ini sahih. Sepakat ya. Ada yang pernah punya penelitian tidak sahih Ustaz? Ada? Nggak ada ya? Belum ada ya? Nah, sementara kita anggap sahih ya. Kalau perlu sahih banget gitu. Kalau ada istilah sahih banget, karena banyak yang mengeluarkan dan setiap hadis dinilai sahih. Lah sahih tambah sahih, mestinya sahih banget gitu. Nanti saya buatkan istilah baru gitu. Selesai, takhrijnya selesai, derajatnya selesai, tinggal pemahaman. Kira-kira menurut Bapak Ibu hadis ini masuk tasri'iyah atau non tasri'iyah? Tasri'iyah. Karena tasri'iyah panjenengan yang tidak pakai gamis ndak ihya sunnah, tidak menghidupkan sunnah, melupakan sunnah Rasulullah. Konsekuensi memahami hadis ini sebagai hadis tasri'iyah. Sekarang pertanyaannya, wujud gamisnya Rasul kayak apa? Biar sekecil apapun kita ikut Rasul. Apa wujudnya gamisnya Rasul? Lembaran kain. Wujudnya lembaran kain. Zaman Rasul belum ada mesin jahit, belum ada. Maka kalau membaca Rasul menggunakan dua gamis, jangan diterjemahkan Rasul mengenakan dua pakaian, dia akan paham. Dia akan paham sampean. Menggunakan dua gamis itu artinya dua lembar kain. Yang satu untuk sarung, yang satu untuk selendang. Kalau kita ingin pergi haji, diupayakan pakai dua kain atau dua pakaian. Kalau kita hidup zaman Rasul, fa'ayuna lahu saubani, siapa di antara kami yang punya dua lembar kain? Masya Allah, susah dulu. Kain pun impor dari Yaman. Ada teman kita mau kawin, ditanya oleh Rasul, punya mahar? Punya ya Rasul. Apa? Selembar kain ya Rasul. Lah ya ndak mungkin lah. Selembar kain itu kalau kamu belah dua, kamu nggak bisa manfaatkan, istrimu juga ndak bisa memanfaatkan. Biar kita faham. Mus'ab bin Umair, delegasi perkara Mekah Madinah mencari tahu apa Madinah itu tempat yang kondusif untuk tempat hijrah. Perang Uhud, wafat. Jenazahnya mestinya dibungkus 3 kain, tapi kenyataannya tidak punya, hanya selembar. Hadis ini sudah selembar, sempit lagi. Kalau dipakai nutup kepala
kakinya kelihatan. Kalau dipakai nutupi kaki, kepalanya kelihatan. Solusi Rasul, kalau gitu tutupkan bagian atasnya, kepalanya. Lah kakinya Rasul kasih pelepah kurma. Hadis, Masya Allah. Kalau kain kalian sempit, solusi Rasul, faktazir bihi, bebetkan. Tapi kalau kain Anda lebar, ujung-ujung ikat pada pundak, biar tidak melorot gitu. Sehingga baca hadis, Masya Allah, Rasul kalau berdoa sambil angkat tangan waktu sholat istisqa, kelihatan enggak ketiaknya? Kelihatan. Hadis itu Rasul pakai gamis, kelihatan ketiaknya. Kalau orang berpakaian ketiaknya kelihatan, namanya pakaian apa? You can see. You can see. Ini bukan mencacat Rasul, enggak. Apa istilah baru kalau enggak gitu? You can see. Baca lagi hadis, kalau Rasul itu sujud, yujafi an jambaihi, memekrokkan tangannya sehingga kelihatan apa? Putih ketiaknya. You can see that? You can see itu. Belajar hadis tidak boleh parsial, harus komprehensif, harus tematik. Sekarang saya mengklaim saya pakai gamis ala Rasul. Saya praktekkan berdoa, Rabbana hablana, kelihatan ketiak saya? Tidak. Kalau gitu ini bukan gamisnya Rasul. Ya tak? Saya ulangi lagi, berdoa sambil angkat tangan, Rabbi habli minas sholihin. Kelihatan ketiak saya? Yang mengatakan tidak kelihatan, kasihan. Ilmunya belum makrifat. Kalau ilmu sampean makrifat, ketahuan ternyata ketiak saya warnanya putih, sama dengan ketiaknya Rasulullah, bedanya kecil kan. Rasul putih memplak, ini putih mangkak. Sama-sama putihnya gitu. Itu ceritanya. Kalau gamis ini kita anggap tasri, iya, sekecil apapun ikut Rasul. Kalau nggak pakai gamis kita nggak nyunah, silakan beli kain ihram, kemudian dibebet, pakai ikat pinggang, pakai sepatu, ngantor. Naiknya unta. Bagus itu. Pasti nanti diejek. Ngantar kok gitu, hati kecil sombong, dasar ndak pernah ngaji. Ngono. Lah gamisan tapi sombong, podo neraka nih. Neraka itu tempatnya orang sombong gitu. Ya sudah, diejek, biarkan. Maklum, kasihan, hati kecil ngomong, mereka belum paham. Gitu aja gitu. Masya Allah, Masya Allah. Itu ceritanya. Monggo. Oleh sebab itu, mohon maaf, nanti kalau sholat berjamaah, sebaik-baik ibu softnya di depan atau belakang? Belakang. Ingin praktek, monggo, bapaknya anak-anak jadi imam, sholat pakai sarung, dicingkrangkan, tidak boleh pakai celana dalam. Tidak ada hadisnya, Pak. Saya mencari hadisnya nggak ketemu. Kalau ada yang pakai celana dalam, bid'ah. Ya, kan tidak ada tuntunan ya, Pak. Termasuk saya pelaku bid'ah gitu. Masya Allah. Jangan pakai celana dalam. Ibunya anak-anak di belakangnya. Coba kira-kira ketika bapaknya anak-anak itu bangkit, kelihatan enggak gandul-gandulnya itu? Yang bilang kelihatan kan bapak gitu.
Bu, nanti praktek Bu. Sholatnya sah, nggak apa-apa. Tapi lihat gitu-gitu itu, kalau nggak dilihat ya mubadzir gitu, mengganggu konsentrasi sholat. Mendingan ada di belakang. Maka nasihat khusus bagi wanita ketika kita hidup sama Rasul, hai ibu-ibu, kalau bapaknya anak-anak bangkit, jangan ikut bangkit dulu sampai bapak-bapak berdiri dengan sempurna. Hadisnya begitu. Adik bareng-bareng wassalam. Iya, jamaah ibu-ibu Villa Bukit Emas itu, saya sampaikan begini, lapor, alhamdulillah Ustadz, saya sudah praktek Ustadz. Bapaknya anak-anak sarungan tidak pakai celana dalam, dicingkrangkan lagi Ustadz. Saya di belakangnya, ternyata apa? Tidak kelihatan Ustadz. Tidak kelihatan kok Ustadz. Oh iya, saya memaklumi. Bapaknya anak-anak bukan orang Arab toh Bu? Bukan, oh pantes. Ini kan cerita di Arab. Oh iya, kalau dipanjangkan sampai 23 cm ya Allah. Namanya sampean paling pirang 7 cm ya gak ketok. Jadi begitu ceritanya. Wes enak ana mburi Bu, gak ketok ngono-ngono. Bapak-bapak enak ana ngarep gak didelok. Didelok mbak laki-laki gak apa-apa. Jadi ada hikmahnya di situ. Ya kita boleh mencari hikmah, walaupun itu bukan satu-satunya. Itu untuk mempertajam kayak apa kalau kita hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul itu ditanya, ya Rasul boleh kami sholat hanya 1 lembar kain? Jawaban Rasul, apa kalian punya 2 lembar kain? Oh no, Pak. Sahabat yang lain bilang, fa'ayuna lau saubani, siapa di antara kami yang punya 2 lembar kain? Itu konsekuensi kalau hadis ini dinamakan hadis tasri. Iya. Muncul hadis yang lain, ahabbut ta'am ila rasul wal bitih, makanan yang paling disukai Rasul. Bitih itu ada yang terjemahkan apa? Labu, ada yang terjemahkan hab-hab, apa itu? Semangka. Wis karena ini tasriyah, bendino mangan labu. Ini kan sekecil apapun ikut Rasul. Saya nanti dikasih makan enggak, Pak? Ini kalau labu nih gak nyunah gitu. Gak ngerti sunnah. Ya Allah. Zaman Rasul belum ada yang namanya albik, Pak. Albik itu kayak KFC tapi lebih enak albik ya Pak ya. Kalau orang pergi haji itu wah paling suka albik gitu. Andaikan zaman Rasul ada albik, paling Anas cerita tiba ono labu ono albik, milik albik. Masya Allah. Seumur hidup Rasul itu pakainya 2 jenis, yang satu gamis, yang satu jubah. Jenisnya jubah ini atas usul Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang cerdas, Pak. Melihat Rasul kok gitu, gak kayak penguasa Heraklius gitu. Mestinya Rasul itu pakai jubah kebesaran yang terbuat dari sutra. Gimana ya Rasul kalau panjenengan tak belikan itu? Soge Umar. Apa kata Rasul? Wahai Umar, orang yang menggunakan jubah dari sutra itu besok di hari kiamat tidak mendapatkan apa-apa. Oh, berarti haram. Faham itulah nalar dibanding tuntunan. Menurut nalar bagus, menurut tuntunan tidak benar. Suatu hari Umar terkejut, ada kurir
membawa jubah dari sutra, diberikan kepada Umar. Ditanya dari mana? Ini kiriman dari Rasul. Waktu itu dilewatkan JNE ya. BIC. Umar kaget. Ini Rasul gimana sih? Kemarin saya belikan ini, katanya laki-laki yang pakai ini tidak akan dapat apa di akhirat. Nah sekarang saya dikirimi jubah dari sutra. Konfirmasi Rasul kepada Rasul, ya Rasul, apa kiriman ini dari panjenengan? Iya ya Umar. Umar bilang, kan kemarin Rasul bilang yang laki-laki pakai ini udah dapat ini. Nah saya hadiahkan ke kamu kan bukan untuk kamu pakai. Iya. Itu hebat ya Rasul, dikira aku gak iso tuku ngono. Iso gitu. Kan bisa kamu berikan kepada istrimu. Wanita kan boleh pakai sutra. Akhirnya Umar memutuskan dihadiahkan ke temannya yang masih kafir di Mekah. Hadis gitu. Seumur hidup Rasul hanya punya 2 jubah. Seumur hidup. Mungkin di Indonesia kayak jas gitu loh ya, pakaian kebesaran. Wujudnya gimana? Lembaran kain lebar, tengahnya dilubangi untuk dimasukkan ke kepala, dicitet kanan, dicitet kiri. Di Indonesia kayak jas hujan kelelawar. Loh, iya Pak, belum ada mesin jahit Pak. Ya Allah. Karena dicitet sini, sehingga Rasul mau wudhu tidak bisa lewat atasnya, lewat bawahnya. Hadis itu. Di hadis ada namanya sirwal. Sirwal itu di Indonesia kan namanya suwal. Wujudnya apa? Wujudnya ya sarung itu yang dicitet bawahnya. Istilah dulu pernah masuk ke Indonesia namanya kulot. Kalau sekarang sampai ingin tahu pakaiannya Turki, istilah saya itu celana tanda bedes gitu. Nah, saya pikir tanda bedes ngono pakaiannya. Jadi dicitet. Andai kan ada jarum kira-kira besarnya seberapa Pak? Untuk dondomi kiswah itu loh Pak. Bajunya Ka'bah. Itu pun didatangkan dari ya benangnya kayak apa ya tempo dulu itu. Gak mungkin benang bol, gak mungkin Pak. Rafia ya gak mungkin Pak. Kira-kira benangnya kayak apa ya kira-kira. Itu ceritanya. Masya Allah, biar kita paham. Kalau hadis ini kita pahami sebagai tasriyah, monggo wujudkanlah yang namanya kain. Kalau sempit ikatkan, kalau lebar ikat ujung-ujung di atas apa? Pundak, nggak apa-apa. Itu berbeda kalau hadis itu difahami non tasriyah. Kalau difahami non tasriyah, substansinya yang penting menutup aurat, begitu Pak. Sehingga saya ingin sholat, kemudian saya ingin menutup aurat pakai sarung, boleh apa tidak? Boleh. Pakai celana, boleh apa tidak? Boleh. Sudah pakai celana disarungi mana? Boleh apa tidak? Boleh. Malaysia gitu Pak. Kok Malaysia, Jawa Barat banyak gitu Pak. Monggo, itu kultur setempat. Khusus teman-teman NU, mohon maaf saya ingatkan, hasil baksul masail tidak boleh laki-laki pakai celana. Maka pakai apa? Sarung. Kemana-mana harus gitu sampean. Iya. Mengikat itu belum dinasab, belum dia hapus gitu. Ngantor pun tidak apa-apa kok pakai sarung, tidak apa-apa. Kalau komitmen dengan keputusan bersama, belum dihapus itu Pak. Dan terakhir ini saya terkejut,
dari teman NU tokohnya ada fatwa laki-laki waktu sholat tidak boleh pakai sarung. Pakai apa kira-kira? Celana gak oleh, sarung gak oleh. Pakai apa kira? Tidak boleh. Yang boleh itu sarungan dulu baru sholat. Jadi jangan sholat kemudian pakai sarung, gak boleh. Anekdotnya teman-teman, oh no, ya Allah. Jadi begitu ceritanya. Saya tidak bisa memutuskan, tidak bisa. Itu panjenengan yang memutuskan sendiri. Akhirnya apa? Teman saya yang mengatakan ilmu nggak pokro itu masuk kamar, Pak. Masuk kamar, copot, ganti celanan, Pak. Gini baru laki-laki gitu. Laki-laki betul-betul gentleman. Iya Ustaz, pakai gamis keserimpet-serimpet Ustaz. Sempat tanya, Ustaz, jadi gamis ini sebenarnya pakaian siapa? Itu pakaian Cina gitu. Kok Ustaz bilang gitu? Lihat film kungfu. Kebetulan kita dapat budaya dari Cina, kebetulan begitu. Ya Allah, itu ceritanya. Kalau sampai yakin gamis seperti tadi, itu pakaian harian, bro, bukan hanya untuk sholat gitu loh. Maka nanti kalau sampai yakin sekecil apapun ikut Rasul, monggo sepak bola pakai itu ya. Begitu bola masuk gamis melewayu mlebu gawang, gol. Sak wong ki mlebu. Apalagi sampai nanti renang pakai gamis itu, juara itu. Pas nang sawah macul pakai gamis itu, muga-muga iso sampai hari awal. Jadi itu ceritanya. Jadi gamis itu bukan untuk sholat, pakaian harian. Nah kalau kajiannya tematik, oh Rasul punya gamis, Rasul punya jubah. Katanya istrinya Rasul yang disukai yang gamis. Pesan moralnya, walaupun punya mewah, tapi Rasul suka yang sederhana. Itu Pak nilai hidayahnya Pak. Maka mohon maaf, saya kesini tadi tidak pakai jas Pak. Enggak, saya tahu kalau saya pakai jas itu amplopnya tambah akeh, itu ngerti ya. Enggak. Kenapa? Kalau pakai jas ongkep saya. Pakai lengan panjang ini dipaksa sama istri saya gitu. Biasanya kemana-mana saya lengan pendek Pak. Kalau sudah ongkep, gak iso ngomong gitu loh Pak. Iya. Di Masjid Al-Akbar aja saya pakai lengan pendek. Semua takmirnya pakai gamis, ya biarin gitu. Yang dilihat orang kan bukan pakaiannya, apa yang disampaikan gitu. Itu ceritanya. Berarti satu, sampean sudah salah memahami hadis. Yang kedua, sampean merasa paling benar ngikuti sunnah. Yang ketiga, sampean sendiri mengatakan paling suci, paling diridhoi Allah. Yang keempat, sampean menyalahkan orang lain. Piro dosa sampean. Itu ceritanya Pak. Masya Allah. Saya tidak akan nyalahkan pakai apapun, karena orang itu punya pemikiran sendiri. Saya hanya mengatakan, tolonglah jangan membicarakan teman dengan kacamatanya sendiri. Apa yang Anda anggap benar belum tentu benar menurut orang lain. Apa yang Anda anggap baik belum tentu baik menurut orang lain. Kalau tidak cocok, wujudkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Enak seperti itu. Monggo yang ingin komentar saya kembalikan moderator, kurang 1/4 jam. Baik, matur nuwun Ustaz. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menarik tema hari ini. Kita
diberi pencerahan oleh beliau bahwasannya hadis itu terbagi atas dua alternatif gitu kira-kira. Yang pertama adalah hadis tasyri'iyah, yakni hadis yang memang harus dilakukan. Tetapi kemudian ada juga hadis yang ghairu tasyri'iyah, yang ini merupakan dianggap sebagai jika melakukan itu ideal saja, tapi tidak harus lakukan. Lebih baik istilahnya kultur. Nah, jadi mungkin cocok di Arab, belum tentu cocok di Indonesia. Baik. Mungkin. Mungkin untuk lebih menjelaskan kembali, silahkan kami undang Bapak Ibu mungkin berikan pertanyaan dari Ibu. 1, Bapak ada lagi 2, 3. Baik, ada 3 pertanyaan, 3 penanya. Mic-nya yang bisa. Biar masuk YouTube. Kenalkan namanya dulu. Terima kasih Ustaz. Oh, gak disetting yang tanya itu. Oke, monggo silakan. Saya Pak Sukisno dari Bangsal Ustaz. Masya Allah, bangsa jauh. Insya Allah dulu Ustadz Zainuddin ini pernah memberikan kajian di SPN itu. Oh ya, rutin ya, Iya. rutin. Okay. Sudah berapa tahun itu, sehingga saya tertarik ada informasi kaitannya dengan Ustadz Zainuddin. Okay. Kaitannya dengan Ustadz menjelaskan hadis tasriyah dan non tasriyah. Saya mungkin berpikir kepada apa yang ada di media sosial Ustadz, yaitu kaitannya dengan faham Wahabi dan Salafi. Mohon penjelasan Ustadz kaitannya dengan Wahabi, karena banyak cemoohan, banyak hujatan dan sebagainya tentang faham Wahabi ini Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Iya, harus dibedakan antara salaf dan salafi, Pak ya. Supaya dibedakan antara salaf dan salafi. Karena salaf itu kan pola pikir ulama tempo dulu, yang stressingnya untuk masalah akidah. Tapi kalau salafi ini, yaitu tadi semua sekecil apapun ikut Rasul. Jadi pemahaman salaf tidak membahas tentang gamis, Pak. Tidak membahas tentang gamis, pakai gamis, gak pakai gamis terserah gitu. Karena masalah furu'iyah, kebenaran itu bisa 1, bisa 2, bisa banyak, Pak. Kalau masalah akidah, wa ma ba'dal haqqu ila dhalal. Kalau tasriyah, syariat, sholat malam 2 rakaat, benar apa tidak, Pak? Benar. 4 rakaat, benar. 6 rakaat, benar. 8 rakaat, benar. 20 rakaat, benar kata mereka gitu. Kalau nggak benar nggak dijalani, Pak. Angkat tangan pun setantang pundak, benar. Tahun telinga, benar kan gitu. Sehingga sejak tahun 85 saya sudah menawarkan yang namanya tanwe sebagai pengganti dari tarjih. Mulai tahun 85, Pak. Gara-gara tarjih, Masya Allah, kita hanya dapat 1 tuntunan, Pak. Lupa akan tuntunan yang lain. Saya tantang, di HPT aja sudah menggunakan tanwe. Mana buktinya? Di HPT doa iftitah ada 2, Pak. Ada wajahtu, ada Allahumma ba'in. Konsekuensi tarjih harus 1 dong. Masa ada tarjih luruh? Jadi nggak konsisten. Tahun 85, Pak. Baru clear tahun 2013 di Solo ya, Pak. Jadi kesepakatan, tapi belum ditanfid, sehingga masih mandul gitu. Itu ceritanya. Maka seluruh karya saya tidak lagi tarjih tetapi tanwi. Doa iftitah 14 macam. Silakan cari yang terpendek, yang agak panjang, yang paling panjang, silakan. Selagi dalil-dalil itu makbul, bisa diterima. Kalau misalnya
Muhammadiyah dituduh Wahabi, sampai sing sabar gitu loh. Sudah tinggal duduk bersama, salah Wahabi di mana, gitu loh Pak, gitu loh. Kan enak tak Pak? Sama mengatakan saya Wahabi, monggo. Wahabi itu nggak pantas masuk surga, nggak popo gitu. Yang Ahlussunnah wal Jamaah akan sampean gitu, nggak popo. Cuma tolong tunjukkan di mana kesalahan saya. Selesai toh Pak, selesai sudah. Ustaz Abdurrahim Nur itu kan mantan Ahlussunnah wal Jamaah Pak, mantan. Berarti setelah itu kan bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ngumpulkan teman-temannya, tokoh-tokohnya itu. Saya ngikuti Pak. Silakan Anda mengatakan saya Wahabi, silakan. Tolong nasihati saya di mana kelirunya. Selesai. Satu pun gak ada sih ngomong Pak. Anda tahu kita menuduh orang, kemudian kita tidak tahu salah ya. Itu berarti menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri. Supaya difahami, Wahabi itu ada dua. Wahabi urusan kelompoknya Rustam yang Khawarij itu dikit-dikit membunuh orang, dikit-dikit mengkafirkan orang. Tapi ada Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, mestinya bukan Wahabi Pak, Muhammadiyah Pak. Ya pendirinya kan Muhammad, kok dinisbatkan kok Wahabi? Mana ketemu apa? Enggak keliru. Kalau saya pemimpinnya, maka organisasi namanya Zainuddiniyah. Itu. Loh iya Pak, bukan Zainuddin Muhammad Zaidiyah, enggak Pak. Mestinya namanya Zaidi. Ya, penisbatannya saja sudah tidak benar. Maka diduga mengatakan Wahabi itu yang di Afrika, yang Khawarij, yang suka membunuh teman, suka membid'ahkan teman, bahkan suka mengkafirkan teman. Nah yang di Saudi itu hanya suka membid'ahkan Pak, nggak sampai mengkafirkan. Lah padha ae sih Pak, padha ae tempatnya lah neraka sih Pak. Wong kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Lah padha. Itu ceritanya. Itu sebabnya kepada teman-teman tolonglah gitu ya. Jangan dikit-dikit membedakan orang lain. Kami di training Pak. Saya kan orang Wahabi ya Pak. Jebolan Timur Tengah. Muridnya Bin Baz, muridnya Syekh Nasruddin Albani. Ini bukan Wahabi lagi, mbahnya Wahabi Pak. Iya toh Pak. Masya Allah. Didoktrin. Nanti kalau ada yang tanya apapun, giring cara pemikirannya. Baik atau tidak, pasti jawabannya baik. Ayo sampai tanya apa? Ayo wes apa? Peringatan Isra Mi'raj misalnya ya Pak. Baik apa tidak? Pasti jawabannya baik. Yang baik ini pernah tidak dicontohkan Rasul? Pasti enggak. Yang baik ini pernah tidak dicontohkan oleh salafus soleh? Pasti jawabannya enggak. Kalau yang kita anggap baik, Rasul yang harus pertama kali ngasih contoh. Salafus soleh yang meneladani contohnya Rasul. Karena tidak dicontohkan Rasul, tidak dicontohkan salafus soleh, termasuk hal yang diada-adakan. Itu bahasa halus. Agak kasar, itu termasuk bid'ah. Kasar mana? Semua bid'ah rokok. Apalah ayo takonono buai. Hukum mulutan itu apa? Baik atau tidak? Pasti baik. Pernah dicontohkan Rasul? Dah. Pernah dicontohkan salafus soleh? Dah. Kalau yang kita anggap baik itu benar, Rasul yang harus pertama kali ngasih contoh. Salafus soleh yang meneladani contoh Rasul. Karena tidak dicontohkan Rasul, nggak dicontohkan salafus soleh, termasuk yang diada-adakan.
Memulai puasa Ramadan dengan hisab baik atau tidak? Baik. Pernah dicontohkan Rasul? Enggak. Pernah dicontohkan salafus soleh? Enggak. Kalau yang kita anggap baik itu benar, Rasul yang harus pertama kali ngasih contoh. Salafus soleh meneladaninya. Karena tidak ada contoh itu termasuk. Kok nggak jawab? Zakat fitrah pakai uang baik apa tidak? Baik. Pernah dicontohkan Rasul? Tidak. Pernah dicontohkan salafus soleh? Tidak. Kalau yang kita anggap baik itu benar, Rasul yang harus pertama kali ngasih contoh. Padahal uang itu sudah dipakai zaman Rasul. Ada uang dinar, ada uang dirham. Kalau yang kita anggap baik itu benar, Rasul yang harus pertama kali ngasih contoh. Salafus soleh yang meneladani contohnya Rasul. Karena tidak pernah ada. Berarti apa? Apal saya. Ya sudah selesai diskusi. Maka kalau saya ditanya, Ustadz, peringatan Maulid Nabi itu apa hukumnya? Saya ingin sampean itu bertanya mindsetnya salafi atau bukan. Menurut dulu Pak gitu. Loh iya Pak. Nah sampean mindsetnya salafi, saya jawab bukan salafi, gak cocok. Nah, gitu ceritanya. Jadi kalau saya ditanya orang itu, yang sulit bukan jawabannya Pak. Yang sulit menjawab orang ini kacamatanya seperti apa. Itu yang sulit Pak. Kalau dia kacamatanya kontekstual, saya jawab dengan tekstual, nggak nyambung. Teman salafi selalu tekstual, saya coba kontekstual, nggak akan nyambung. Jadi itu ceritanya. Bisa dipahami? Iya. Sampai termasuk salaf atau salafi? Minim salaf. Syukur kalau salafi gitu loh Pak. Tapi aja nemen-nemen ya Pak. Gak kayak kami selon, saksikan. Berarti nyuna apa tidak? Tidak. Kapok kamu. Ada lagi mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh monggo ya. Mengenai hadis tasriyah dan non tasriyah ini terkait dengan pakaian wanita Ustaz, jilbab ataupun penutup aurat wanita. Iya. Ini cara pandang dari Bapak Quraish Shihab ini agak berbeda, dan waktu dijelaskan saya pribadi ini masih kurang paham Ustaz terkait dengan jilbab ini ya, terkait karena menurut beliau ini kok tidak wajib gitu ya. Terus diterangkan saya jadi masih kurang paham. Mohon penjelasannya Ustaz. Coba sampean tanya Pak Quraish Shihab, sampean jawab itu sampean anggap hadisnya tasriyah atau bukan tasriyah gitu dulu Pak. Waktu ada penjelasan ini saya masih kurang paham dan masih saya pribadi kok masih belum bisa menerima gitu loh. Iya, kalau beliau punya mindset ghairu tasriyah, sudahlah itu hadis lokal. Gak cocok ono Indonesia, ono kono cocok, mergo kono debune akeh. Padahal Masya Allah Pak, sebelum kita mengenal Islam, para wanita nggak ada yang pakai jilbab. Nggak ada yang pakai jilbab. Apalagi cadar. Islam datang menuntun para wanita supaya menggunakan apa? Jilbab. Ini bukan kultur Pak, ini syariat. Kami tidak punya jilbab, pinjam kepada yang lain. Sampai begitu Pak. Jadi ini perintah Pak. Tidak pernah dulu. Kalau wanita itu sudah pakai jilbab, wah, masyarakat tahu cuk macam-macam itu wanita muslimah, terjaga Pak. Kalau nggak pakai jilbab, sampai bisa tawari Abu Khamsin gitu. Meneng sauten kau nang hotel Pak. Iya Pak.
Ada yang pakai jilbab, dipentung temenan sampai ya. Begitu Pak. Yang namanya kultur itu kalau sebelum Rasul mendakwakan sudah jadi kebiasaan. Pingin contoh? Pingin contoh. Sebelum Rasul dakwah Islam, kita masyarakat jahiliyah itu punya kultur mensyukuri kelahiran anak. Iya. Prosesinya gimana? Ya kita sembelihkan binatang apalah, nggak ada ketentuan Pak. Entah kambing, entah kuda, entah unta, nggak ada ketentuan. Tapi yang penting darahnya itu ditaruh di tempayan, ditaruh di apa? Lengser atau apa? Darahnya itu Pak. Akhirnya anak yang baru kita lahirkan, kita gundul, kepalanya itu kita kasih darah. Makanya namanya kulturnya tadminya. Dari kata dima artinya darah, pendarahan. Saya tanya Ustadz Masud, yang ngerti kita dulu enggak pernah ada. Artinya itu bukan syariatnya Rasul sebelum Nabi Muhammad. Berarti murni kulturnya bangsa Arab. Karena dianggap tidak ada teologis, nggak ada seberangan dengan teologi Islam. Oleh Rasul dijustifikasi. Cuma karena darah itu kotor, najis, diganti dengan zafaron, kunyit itu loh Pak, yang diparut kemudian diperes, dilumurkan ke kepala. Kedua putri saya begitu Pak, gunduli urutan pahit kemudian dilumurkan di kepala. Wah, rambutnya putri saya kayak sanslik gitu. Ya kalau nggak sanslik kayak Imeron lah gitu lah. Misalnya begitu. Wah, di luar dugaan kunyit itu mengandung vitamin ini sangat baik untuk kepala. Jadi gitu Pak. Zaman jahiliyah ada kultur Pak. Kultur namanya atiro. Kalau datang bulan Rajab, kita sembelihkan binatang kurban. Cuma apa? Binatang kurban ini tidak kita bagikan ke teman-teman, kita sajikan ke berhala. Rasul datang, la atiro. Tidak ada lagi yang namanya kultur atiro, diganti udhiyah ketika hari raya Adha. Kenapa? Orang-orang Yahudi sangat mengkultuskan bulan Rajab. Nah, Rasul datang, malah bulan yang dimuliakan bukan Rajab tetapi Ramadan. Maka mereka nggak mau kalah, bikin hadis fadilahnya Rajab lebih dari Ramadan. Bayangkan Rajab itu syahrullah, lah Ramadan syahrul umati. Hebat mana gitu. Umat Islam punya Lailatul Qadar, nilainya 1000 bulan, dibuatkan malam Raghaib ini 70.000 bulan. Ayo akendi ya. Umat Islam golek Lailatul Qadar kesawen itikaf kadang-kadang oleh akeh gawe. Tapi di bulan Rajab pasti malam itu lekur. Enak ngono, Pak. Sholatnya umat Islam Ramadan dibuatkan 100.000 kali dari pahalanya Ramadan. Apa maneh pamungkasnya Pak? Hari pertama saja koyok ngono, hari kedua tambah nemen, hari ketiga, hari keempat kentekan kebaikan Pak. Sampai serba 1000 puasa, 1000 zakat, 1000 jihad, 1000 memerdekakan, pokoknya serba 1000 koyok Ramayana gitu ya. Kentekan kebaikan sampai bisa mendatangkan syafaat kepada orang kafir. Subhanallah, Nabi Muhammad aja tidak bisa mendatangkan syafaat kepada orang kafir Pak. Hanya karena puasa Rajabiyah bisa itu. Wes tinggalkan Ramadan, beralihlah ke
Rajabiyah ngono lho. Maka kalau bulan Ramadan datang, bulan Rajab datang, lebih marak Rajabnya daripada Ramadan. Megengan Ramadan apemnya cilik-cilik, Pak. Kalau Rajabiyah sate dok, Pak. Loh saya dikasih, ya saya makan, Mbak. Ditegur saya oleh jamaah, Ustaz, kenapa makan itu? Kenapa? Itu apa Rajabiyah? Bahasa baninya, Rajabiyah, pokoknya enak tapangan. Gitu. Saya tanyakan kepada Pak Yai, kenapa apanya gede-gede? Ini besok di hari kiamat kanggo payung. Ngapain payungan apem? Monggo silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan soal pakaian wanita, Ustadz, jenisnya. Apa? Ini ada jenis tunik yang sampai atasan sampai lutut. Biasanya ibu-ibu menambahkan celana panjang. Sedangkan ada hadis yang melarang wanita menyerupai laki-laki. Gimana itu, Ustadz, menurut hadis tasyri'iyah? Terima kasih. Saya balik bertanya dulu, Bu. Memangnya laki-laki itu pakaiannya siapa, Bu? Laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki celana, maksudnya celana. Lah iya, celana itu pakaian khusus laki-laki atau juga perempuan? Ya itu, Ustadz, kan di hadis menyerupai laki-laki ya. Kalau di Indonesia kan laki-laki biasanya memakai celana. Kan biasanya. Ya. Saya kebetulan kemana-mana pakai sepeda wedok, Bu. Nah, pakai sepeda lanang gak iso mekangkang ya. Apa saya termasuk tasabuh dengan perempuan? Sejak kapan celana itu pakai laki-laki? Sejak kapan? Itu mohon penjelasan, Ustaz. Iya, makanya saya bisa menjelaskan kalau sampean bisa menjelaskan dulu. Kira-kira celana itu hanya untuk laki-laki, perempuan tidak boleh atau gimana gitu. Selama ini ya yang saya ketahui itu celana dengan hem itu yang laki-laki, yang pendek. Gitu atas. ya sudah, kalau gitu sampean jangan pakai celana. Mari. Kalau sampean pakai celana, sampean menyerupai laki-laki. Mari ya. Aja numpak sepeda lanang ya. Tuh gambarannya begitu. Heran saya, ada mubalik, nggak boleh laki-laki pakai perempuan pakai celana. Ditanya kenapa nggak boleh? Itu tasabuh. Kenapa tasabuh? Tasabuh itu harus dibedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Saya terpaksa menulis di majalah Matan, Bu. Rasulullah akhirnya dakwah lewat tulisan. Tulisan dikirim ke Kaisar Romawi, ke Kaisar Ilya, Bizantium, Persia, termasuk Najasyi. Abu Sufyan punya pengalaman, ya Rasul, kalau surat ini tidak pakai stempel, ini dianggap surat kaleng ya Rasul, tidak resmi. Biar resmi, pakai stempel. Apa kata Rasul? Kalau gitu buatkan stempel. Surat-surat sebelum dikirim distempeli terlebih dahulu. Tasabuh enggak kira-kira? Tapi dibolehkan enggak? Ada sampai Rasul tasabuh gaul gitu. Banyak sekali. Ibu pakai HP enggak? Pakai. Itu tasabuh dengan Yahudi sampean, Bu. Lain kali jangan pakai HP, Bu. Biar tidak tasabuh dengan Yahudi kapok. Itu namanya senjata makan Tuhan gitu. Nggak pernah ada pakai celana adalah pakaian laki-laki. Enggak ada seperti itu. Kalau sampean ikut jamaah haji saya pandu, Bu, saya wajibkan pakai celana. Kenapa? Kalau nggak pakai celana kena angin, kawus, Bu. Wong anginin dadakan. Itu ceritanya. Jadi saya tidak bisa menghukumi karena hukum itu bergantung individu.
Kalau menurut saya celana itu adalah laki-laki, perempuan tidak boleh pakai celana, itu silahkan. Sebagai konsekuensi, ibu selamanya tidak boleh pakai celana gitu. Sekarang pakai celana tidak Bu? Ustadz bukan celana, maksudnya kalau kita pakai gamis kan dalamnya memang ada celana, saya pakai. Katanya celana. Ini, iya, enggak gini loh Ustadz, ini yang baju yang tunik yang selutut itu biasanya Ustadz. Terus ibu-ibu tunik, model tunik Ustadz, yang selutut, bukan atasannya selutut, bukan gamis, gamis yang kayak saya pakai. Jadi selutut, terus ibu-ibu biasanya pakai jeans, ditambahi jeans, itu ya kan kelihatan. Itu yang saya maksud Ustadz. Kan sudah menutup aurat. Tapi maksud saya jeansnya itu kan dia kayak celananya itu kan. Lah iya, memang jeans itu hanya laki-laki. Itu loh Bu pertanyaannya. Memang perempuan tidak boleh pakai jeans. Itu yang jadi pertanyaannya gitu loh. Kalau sampean beranggapan pakaian jeans itu hanya untuk laki-laki, saya tidak boleh pakai jeans, selesai Bu. Tapi jangan menyalahkan orang lain. Mungkin orang lain menganggap pakai jeans pakai apa, bukan menyerupai laki-laki, begitu. Terima kasih. Mohon maaf waktunya habis. Saya nanti habis ini ada acara lagi, ketemu dengan teman-teman hafidhul Quran. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.